misalkan kita buat tanggalnya lebih besar dari 2019 0123, klik rekap. Oke, data telah direkap. Nah teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat rekap data menggunakan PBA. Ya, misalnya ini ada contoh data. Jadi rekap data yang akan kita buat ini, misalnya per barang pada tanggal sekian itu totalnya berapa, ya. Nah, rekapnya itu ada di sheet lainnya. Misalkan kita contoh di sheet 2. Misalnya sampo ini berapa totalnya berdasarkan tanggal tertentu. Nah, karena ini ada dua kriteria, yaitu nama barang ataupun kode ditambah dengan tanggal. Itu artinya dua kriteria yang akan kita cari, yaitu rumus di sini. Jadi saya akan mencontohkan dulu rumusnya di Excel. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam PBA-nya supaya biar lebih mengerti, ya. Oke. Kita gunakan sum ifs, ada S-nya karena dia ranknya maksud saya karena kriterianya itu lebih dari satu, makanya pakai S gitu ya. Sebelumnya saya sudah mencontohkan itu tentang sum if ya di PBA. Kalau sekarang sumnya pakai S karena ini membuat rekap. Oke, nah di sini adalah sum rank, yaitu yang akan kita sumkan ya. Ini kita blok, jangan lupa tekan F4 ya. Nah, setelah itu kita kembali kriteria rank pertama. Kriterianya itu kode ataupun nama barang. Kita ambil kode saja ya. Oke. Nah, ini kemudian titik koma. Yang ini tadi salah ya. Yang pertama adalah sum ranknya, kemudian kriteria satu rank, jadi rank yang pertama. Oke, jadi rank yang pertama itu kita ambil kode barang ya. Setelah itu kriteria pertamanya yaitu kode ya, kemudian titik koma lagi, baru kriteria rank yang kedua yaitu tanggal ya, seperti ini, titik koma. Kriteria keduanya, nah kita anggap saja nih tanggalnya tuh di sini gitu ya. Nanti kita ketik saja tanggal di situ, kemudian sudah selesai ya, karena kriterianya sudah masuk dua-duanya. Oke, tutup kurung, enter. Nah ini ya di sini. Nah ini tadi saya kunci dulu ya supaya dia tidak turun. Ini kita contoh dulu ya. Oke. Dia masih 0 karena tanggalnya memang belum kita isi, seperti itu ya. Nah, sekarang kita isi tanggalnya. Kita lihat tanggal di sini, kita contohkan misal tanggal 22 saja. Oke. Kita isi di sini. Nah, jadi penjualan tanggal 22. Oke. Tar dulu. Nah, ini kenapa ada hijau-hijaunya? Daya tanggal 22 itu harusnya dia ada. Ini daya ya, harusnya isinya adalah 12 ya. Kita cek dulu rumusnya apakah ada yang salah ya. Nah, kalau dilihat dari sini sih benar ya. Ininya juga benar. Coba kita lihat ke sebelah. Ada yang turun nggak? Oke, hapus dulu nih. Saya ulang kopinya ya. Masih 0, D6, D15,
Oh, ini nih yang berubah nih. Ini harusnya kita kunci sheet 1 ya, ini harusnya kita kunci. Oke, baru kita turun ke bawah. Nah, seperti itu ya. Kalau kita buat tanggal 23, nah hasilnya akan berubah seperti ini ya. Oke, ini 23, sini 8 dan 15 ya. Oke, kita sudah tahu susunannya. Susunan pertama adalah sum ranknya ya, kemudian kriteria rank 1, kriteria 1, kriteria rank 2, kriteria 2. Seperti itu urutannya. Kalau lupa nanti kita bisa lihat lagi ya. Oke, kita masuk ke PBA-nya. Nah, kita bisa lihat saja di sini rumusnya ya. Nanti kita akan contek saja tuh rumus gitu ya. Oke, kita buat sebuah form. Biasa kita buat tombol dulu di sini. Kita buat rekap. Oke, kita buat sebuah text box ya. Kita buat text box. Nah, ini text box. Text box ini akan sebagai kriteria tanggal ya. Kita tambah saja label di sini tanggal. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan langsung membuat rumusnya rekap di sini ya. Kita kenalkan dulu dim. Tadi itu ada pertama sum rank gitu ya. Oke, kita buat jangan sampai ketinggalan sum rank. Kemudian ada rank kriteria 1 ya. Oke, kita gitu aja, rank kri 1 gitu ya, koma, kemudian kriteria 1 ya. Setelah itu ada rank kriteria 2, kemudian kriteria 2. Oke ya, kalau sudah dibuat seperti ini, kita akan kenalkan lagi ya set. Nah, seperti itu, sum rank sama dengan kemarin saya ada menjelaskan. Di situ ada dua, kita bisa menggunakan this workbook titik sheet, kemudian ranknya, atau worksheet sheet kemudian ranknya ya. Jadi teman-teman bebas mau gunakan yang mana. Sekarang saya gunakan yang this workbook ya. This workbook kemudian diikuti dengan sheets ya. Sheets, masukkan sheetsnya, sheet 1. Oke, sum ranknya berada di sheet 1 tadi ya. Kemudian ranknya tadi. Nah, sekarang kita contek ya. Kita contek rumusnya. Nah, ranknya itu ini ya, dari D6 sampai dengan D15. Kita bisa lihat di atas ini, di formula bawahnya D6 D15. Oke, titik, kemudian di sini D6 sampai dengan D15, tutup kurung siku-siku ya. Kemudian rank kriteria 1, set rank kri 1 sama dengan this workbook sheet 1. Nah, itu dia di mana tadi kriteria satunya ini ya, ada di B6 sampai dengan B15, yaitu ini ya, B6 sampai dengan B15, B6 sampai dengan B15. Nah, kemudian kita set yang ranknya terlebih dahulu ya. Nah, di sini
ranknya, rank kriteria 2 ya, itu terletak di tanggal, yaitu A6 sampai dengan A15. Oke. Nah, kita ganti saja di sini A6 kemudian A15 ya. Setelah itu kita akan menentukan kriterianya. Oke, saya buat dulu yang manualnya biar teman-teman tidak terlalu bingung ya. Jadi di sini kriteria satunya, oke, kriteria 1, misalkan saya ambil contoh 100. Oke, ini kode ya. Kemudian kriteria 2, nah di sini untuk pengetikan tanggal diawali dulu dengan tahun 2019, kemudian strip 0122. Oke, nah di sini kita tahu sampo ya, 100 itu sampo. Teman-teman bisa lihat lagi di sini sampo ini tanggal 22, kode barangnya 100, maka totalnya adalah 10. Maka di sini nanti dia akan membuat 10 ya. Ini akan memunculkan angka 10 semua. Oke, kita perlahan-perlahan saja tapi pasti gitu ya. Nah, untuk menambahkan datanya itu ke sini atau hasil rekapnya itu di sini ya, kita gunakan perulangan di situ ya. Oke, kita gunakan perulangan di sini for ya. Nah, saya akan masih manual di sini for mulai. Nah, barisnya itu, baris perulangannya itu di mana? Yaitu baris 6 sampai dengan baris 10. Oke ya. Saya akan buat dulu seperti itu. Baris 6 sampai dengan 10. Oke, kemudian next di sini. Kita set lagi di atas ini, kita tambah jadi kelompok set itu di situ. Sebenarnya tidak harus ngurus seperti itu ya, cuma saya biasa membuat seperti ini biar lebih gampang gitu ya. Aktif sheet. Nah, ini tujuannya untuk menyimpan ya. Worksheet. Oke, kita akan menyimpannya di sheet 2 atau menambahkan data ini di sheet 2 seperti itu ya. Nah, kita tambahkan di sini active sheet ya, sama dengan sales, kemudian kemudian berada di kolom apa nih? C, kolom ketiga ya, kolom ketiga sama dengan application titik worksheet function titik zoom ips ya. Oke, nah itu banyak ya. Kita ingat tadi urutannya, jangan sampai lupa ya. Urutannya adalah kriteria zoom rank, koma rank kriteria 1, rank kri 1, koma kriteria 1, nah koma rank kriteria kriteria 2, kemudian kriteria 2 seperti ini ya. Sekarang kita coba jalankan apakah ada yang error ya. Nah, ini belum berfungsi ya. Untuk di sini belum berfungsi, ini masih manual biar teman-teman paham fungsinya apa. Nah, itu kan tampil 10 ya. Artinya berhasil nih, rumusnya tidak ada yang error. Sekarang kita coba ganti tanggal 23. Sampo di tanggal 23 apakah ada? Kita lihat di sini.
tanggal 23 ada sampo, hasilnya ada 8. Artinya di sini harusnya 8. Ini saya hapus dulu. Oke. Kalau hasilnya 8 artinya rumusnya benar. Oke, rumusnya benar ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tanggalnya itu ya. Jadi tanggalnya kita tentukan tanggalnya, misal di sini tadi kita tentukan saja tanggal 22 atau tanggal 23, tetapi kriterianya itu ini sudah berdasarkan kode ya. Kalau ini kan saya baru contohin satu kriterianya itu tidak berdasarkan sesuai di baris ini ya. Nah, kita akan membuat barisnya itu sesuai ya. Oke, kita akan membuat barisnya itu hasilnya ini sesuai dengan kode ya. Oke, kita kembali ke PBA. Oke, kita akan membahasnya, memang mengulasnya satu persatu seperti itu ya. Nah, kriterianya itu tidak di sini lagi, kita pindahkan kriterianya ke bawah di sini ya. Oke. Nah, ini kita copy nih. Yang ini kita copy, kita letakin di sini. Kemudian angka 3-nya kita ubah menjadi 1. Benar nggak ya? 1. Soalnya kita akan mengambil kode. Oke, benar di kolom ke-1 ya. Saya lupa. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita klik saja rekap. Nah, itu hasilnya langsung keluar. Dia sudah sesuai mengikut di tanggal 23 ya. Tanggal 23. Bisa lihat di sini tanggal 2 sampo 8 rinso 15, bener nggak tanggal 23. Nah, ini dia ya. Oke, sampo 8 rinso 15, benar ya. Kan kita coba ganti tanggalnya menjadi tanggal 26 yang ada cuma daya dan sampo. Oke, kita ganti tanggal 26. Kita untuk memastikan rumus terlebih dahulu nih ya, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, kita jalankan, klik rekap. Oke, sudah selesai. Nah, di sini daya 9, sampo 8. Nah, di sini ya, sampo 8, daya 9. Yang lain 0, tidak ada penjualan di tanggal 26. Hanya daya dan sampo. Oke, rumusnya benar. Selanjutnya adalah untuk tanggal. Nah, ini tanggal ya. Oke, untuk tanggal ini gampang, teks 1 titik teks seperti itu. Oke, apakah ini kalau ada seperti ini saya salah. Teks box 1, sorry ya, teks box 1. Nah, itu dia ya. Oke, cukup diganti seperti ini, kita bisa mengetikkan rank tanggalnya ya. Kita akan coba jalankan ya. Nah, ketikkan, ingat tanggalnya formatnya pengetikan terbalik ya, 2019 2201 terbalik 0122 ya. Klik rekap. Oke, hasilnya teman-teman bisa langsung lihat ya. Kalau tanggal 23, nah 24 seperti itu. Bagaimana kalau tanggal 24 nggak ada ya? Bagaimana kalau teman-teman maunya itu saya mau melihat nih mulai gitu ya, mulai dari tanggal 25 misalnya, kan seperti itu ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini simbol lebih besar dari 24, maka artinya terhitung mulai dari 25. Klik rekap. Nah, itu hasilnya ya. Kalau mau semuanya, klik aja mulai dari tanggal 20 ya, klik rekap. Nah, ini teman-teman dapat rekapnya seperti itu ya. Ini oke, kita ambil sampel saja, contoh rinso seluruhnya artinya ya, karena kita buat tadi mulai dari tanggal 20. Oke, berarti rinso 1, ini rinso, kemudian ada rinso. Bisa lihat di bagian bawah di sini sumnya 42. Nah, hasilnya 42.
teman-teman bisa menambahkan pesan biar terasa ya. Itu tadi kan tidak terasa. Kita tambahkan saja pesan di sini MSG box data telah direkap, misalnya seperti itu. PB information pemberitahuan. Oke ya, kita jalankan, kita buat tanggalnya lebih besar dari 2019 01 23. Klik rekap. Oke, data telah direkap.